Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإقامة والاستقامة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء مرضات الله ووجه الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Para asatiz, para pengurus DKM Masjid Al-Maghfirah, teman-teman semua, hadirin wal hadirat, orang-orang soleh yang hadir. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama beriktikaf di masjid yang kita cintai ini. Kita masih membahas kitab At-Thariq Ilallah, yaitu jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan membicarakan rukun daripada thariqah atau jalan menuju Allah. Rukun adalah sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah. Itu biasanya kita kenal sebagai rukun. Kalau secara linguistik, secara terminologis dan etimologis, itu artinya adalah tiang ataupun pondasi, ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa terlepas daripada satu hal yang lain. Maka kalau kita bicara tentang thariqah, ya mau nggak mau harus ada rukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala arkanu thariq ilallah. Dengan sanad kami yang bersambung kepada Syekh Ali Jum'ah, beliau mengatakan rukun-rukun jalan menuju Allah: asy-syekh wal murid wal manhaj. Jadi 3. Yang pertama harus ada syekh, harus ada guru. Wal murid, harus ada murid. Wal manhaj, dan juga ada manhaj, metode. Wa annal batina wa dhahira wajhan li syai'in wahid la yata'aradhani abada. Dan bahwasannya batin serta zahir adalah dua sisi atas satu hal yang sama, yang tidak akan pernah mungkin bertentangan selama-lamanya. Lahir batin itu sama itu. Karena kita hidup di zaman nanti ada orang mengatakan, kamu cuma tahu kulitnya syariat, kamu tidak tahu batinnya syariat. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang yang malas untuk melakukan syariat namun berlindung di balik nama hakikat. Lamma ra'a sufiyatu anna hunaka syaikhan wa muridan wa tariqan. Ketika ulama-ulama tasawuf itu memandang bahwa ternyata ada wujud seorang guru, ada murid, kemudian ada jalan. Asma'u hadza bi arkani thariq ilallah, asy-syekh wal murid wa thariq. Maka mereka menamakan 3 hal ini sebagai rukun daripada sebuah thariqah. Harus ada gurunya, kemudian harus ada muridnya, dan juga harus ada jalan, metodenya, caranya, kaifiyatnya, itu harus ada. Kalau diambil gurunya, murid nggak jadi apa-apa gitu. Kalau ngaku guru, punya murid, tapi tidak punya thariqah, nah, ini juga tidak bisa jadi apa-apa. Kalau guru aja nggak punya murid, itu juga tidak bisa menyambung daripada keberkahan yang dia dapat dari orang-orang yang datang sebelumnya. Wa katabu fi adabi syekh kaifa yakun. Yang awal-awal dicatat oleh para ulama itu adalah adab seorang guru, seorang syekh di sini yang dimaksud syekhut thariqah. Jadi bukan guru biasa, ya. Bagaimana seharusnya? Faqalu la budda alaihi ayyakuna mudrikan lil haqiqah. Khusus untuk ilmu tasawuf ini, orang kalau mau mengaku syekh, apalagi mursyid, ya, apalagi menisbatkan dirinya dengan nama Syekh Al-Akbar, syekh yang agung gitu, ya, dia harus ngerti haqiqah. Haqiqah itu artinya sesuatu yang ada di belakang satu hal yang lain. Kayak kita melihat minuman berwarna coklat ini gitu. Orang yang ngerti haqiqah daripada kopi ini adalah dia tahu gitu, dalamnya ada kopi, ada susu, ada gula, dia tahu takarannya. Nah, terkadang kalau seseorang itu sudah pakai imamah, kemudian seorang itu sudah punya jenggot, seseorang itu sudah
dipuja-puja oleh kaumnya, yang mungkin kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, itu merasa dirinya adalah seorang syekh. Saya ketika buka majelis Fatimah Karimah mengajarkan kitab ini, saya selalu disclaimer gitu. Ini hanya menyambung lidah saja dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah dan guru-guru saya di dalam penjelasannya gitu. Namun kalau seseorang Anda ketemu sama seseorang menyematkan gelar di depannya, Syekhul Akbar misalkan, Syekh yang agung, itu patut dicurigai menurut saya itu. Karena guru-guru saya di Mesir pun sekelas Syekh Ali Jum'ah, kemudian Syekh Yusri, Rusdi Jabar Al-Hasani itu nggak pernah mendaulat diri mereka sebagai Syekhul Akbar gitu. Padahal secara keilmuan Fathul Bari hatam diajarkan, bukan belajar, diajarkan hatam Fathul Bari itu. Belasan jilid itu, kitab hadis. Dengan analisa hadisnya, dengan analisa riwayatnya, dengan analisa diroyatnya, dengan tarjamah rawinya, dengan faidah-faidah fikihnya, faidah-faidah akidahnya, dan lain sebagainya, dengan akhlaknya. Tapi mereka tidak pernah menamakan diri mereka sebagai Syekhul Akbar, apalagi Syekhul Mursyid. Yang menamakan mursyid itu gurunya, yang memberikan ijazah untuk dia menjadi seorang khalifah gitu. Jadi harus ngerti kepada hakikah atau kebenaran yang ada di balik satu hal yang kita lihat secara kasat mata. Fatakallamu ala anna hadzal kaun lahu zahir wa lahu batin. Maka para ulama tasawuf itu mereka menjelaskan kepada kita bahwa alam semesta ini punya lahir, punya batin. Lahu madrak yashtariku fihi kullu ahad wa lahu haqiqatun la ya'rifuha illal khawas. Ada hal-hal yang saya tahu dan kita semua tahu, ada hal-hal yang tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang khusus. Oleh orang-orang yang spesial. Yang pastinya sudah melakukan jauh lebih baik di atas kita di dalam hal-hal yang kaitannya dengan ibadah lahir. Sholatnya pasti lebih baik dari kita, zikirnya pasti lebih baik dari kita, baca Qur'annya pasti lebih baik dari kita, dan segala aspek zahir itu kita pokoknya kalah sama mereka. Nah, terkadang kita melihat ada orang mengaku sebagai seorang syekh itu, dan bahkan kalau nggak dipanggil syekh marah. Ini yang diingatkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab beliau Mawazinul Qasirin, bahwa kalau ada orang marah dipanggil tidak dipanggil syekh, tidak dipanggil lakopnya dia, gelarnya dia. Semisal zaman sekarang Ustadz Nu'man nggak dipanggil Ustadz marah, saya nggak dipanggil Habib marah, nggak dipanggil Sayyid marah. Itu kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, itu nggak pantas menjadi seorang syekh. Itu sudah tanda-tanda kalau dia bukan seorang syekh. Mungkin guru taklim saja biasa. Ya, dia bisa baca kitab, tapi itu tidak menjadikan dia seorang syekhul mursyid. Intinya tidak gila pujian dan pengakuan manusia. Nah, itu cirinya. Jadi kalau masih gila pujian manusia atau tidak bisa menghadapi kritikan dengan baik, sulit. Contoh yang memiliki karakter mursyid, pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari itu. Dulu ada seorang Habib. Habib ini alim dan kerjanya ngetes. Jadi Habib ini kalau kata orang Jawa itu werno-werno, macam-macam. Ini Habib ini memang yang satu ini alim tapi suka ngetes. Setiap ketemu orang besar pasti dites. Yang dites itu bukan cuma ilmunya tapi apanya? Akhlak. Ketemu dengan Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, dites. Mbah Hashim itu dari awal sampai akhir menjawabnya dengan pelan, dengan santun, dengan lembut. Posisi duduknya nggak berubah, tatapan matanya tidak berubah, senyumnya tidak berubah. Kemudian Habib tersebut menuliskan sebuah kitab. Apa nama kitabnya? Al-Allamah Muhammad Hashim Asy'ari, Muassis Istiqlal Indonesia. Allamah Hashim Asy'ari, pencetus, pelopor daripada kemerdekaan Indonesia. Kitab ini selesai ditulis tahun 1971 di Yordan. Bukan di Indonesia, selesai ditulis di Yordan. Nama Habib itu adalah Muhammad Asad bin Syihab. Yang kemudian tahun 94 diterjemahkan kembali oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, Rembang. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dikhidmahi oleh para ulama. Jadi Kiai Hashim itu
Kalau orang pandangannya sudah kepada Allah, maka pandangan makhluk kepada dia nggak peduli gitu. Pujian ataupun hinaan itu tidak mempengaruhi dia. Nah, itu karakter seorang asy-syekhul mursyid itu. Jadi kalau kita masih menjadi mahalul infialat atau tempat di mana kita menjadi reaktif kepada aksi yang ada di luar kita, reaksi itulah yang menentukan siapa kita sebenarnya. Jadi kebanyakan orang suka marah terus ngaku syekh mursyid. Kalau kita ini guru ngaji aja udah selesai gitu. Jangan mengaku kalau kita syekhul mursyid tadi itu. Jadi ada hal-hal yang memang hanya diketahui oleh mereka. Faqassamun nasa ila awam wa khawasul khawas. Maka antum kenal istilah ada orang awam, ada orang khusus, ada khususil khusus. Ada yang lebih khusus dari yang khusus itu. Wa qassamul amr kullahu ila dhahir wa batin. Maka mereka membagi segala sesuatunya itu ada lahir, ada batin. Waqtashifu annal batina la yu'aridu dhahir. Dan mereka sudah membuktikan, menyingkap bahwa yang batin itu tidak mungkin bertentangan sama yang dhahir. Enggak ada ceritanya. Orang belajar ilmu tasawuf terus ninggalin sholat itu enggak ada. Yang ada mempelajari ilmu tasawuf itu adalah meninggikan daripada kualitas sholat. Enggak ada ceritanya orang yang belajar tasawuf kemudian dia menitik beratkan pencapaian dia itu kepada mimpi-mimpinya atas orang soleh. Itu tidak merubah apapun. Karena mimpi, itu menurut para ulama ahli tasawuf, ini tidak ada kaitannya dengan amal. Mimpi itu hadiah. Maka Anda jangan heran kalau ketemu orang yang nggak bisa baca kitab, tapi mimpi Rasulullah terus. Jangan heran. Karena itu sifatnya hadiah. Tapi apakah lantas dia nggak mau belajar agama setelah mimpi Rasulullah? Nggak bisa begitu. Ya, itu mau hibah namanya, pemberian dari Nabi SAW. Ya ada caranya, amalannya ada, bisa dipraktekkan. Ya. Namun tetap saja semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang lahir dan batin itu tidak pernah bertentangan. Belajar ilmu tentang batin itu tidak lantas menjadikan Anda bebas daripada urusan yang zahir. Ini para ahli tasawuf terkemuka zaman dulu nggak pernah tertipu. Imam Junaid al-Baghdadi itu, Habib Umar pernah cerita itu. Jadi beliau ini kan julukannya Sayyidut Ta'ifah, tuan dari para ulama tasawuf, tuannya dia itu. Imam Junaid al-Baghdadi ini betul-betul figur yang suka membuat iblis dan keturunannya itu kesel. Suatu hari itu iblis ngobrol lah sama anak cucunya, sama anak buahnya, sama jin-jin ifrit. Jin ifrit itu kan banyak, bukan cuma satu kan, banyak dia. Jadi kalau ifrit itu yang sudah kita bahas dalam masalah akidah, ifrit itu jin yang sangat durhaka dan membahayakan, itu sebutannya apa? Ifrit. Makanya kalau di Mesir tuh kita ketemu orang Mesir, ya ifrit, itu sudah hinaan yang berarti kita ini sumber biang kerok banget kalau dibilang ifrit gitu ya. Jadi separah-parahnya setan namanya apa? Ifrit. Nah, ini jangan dipraktekin sama kawan. Ifrit mau kemana lo? Wala tanabazu bil alqab kan? Kita jangan menggunakan panggilan-panggilan yang jelek gitu. Akhirnya satu jin ifrit itu siap. Saya siap menggodanya. Akhirnya dia nyamar. Jadi apa? Salah satu muridnya Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Ngaji, ngapal Quran, ngapal kitab. Jin. Ngaji, ngapal Quran, ngapal kitab. Ketika masuk ke dalam kelas, itu semua murid kagum dengan murid baru ini. Bulan berganti tahun, lama ini godanya nih lama, bukan sehari 2 hari. Namanya kita mau ngejatoin jenderal ya, yang diutus juga jenderal gitu loh. Kalau kita kan model kita jangankan sehari, sedetik aja iman bisa hancur gitu kan. Ini murid yang harus khidmah nih kepada Imam Junaid al-Baghdadi. Udah paling pinter, paling rajin, adabnya luar biasa gitu kan. Kira-kira Imam Junaid al-Baghdadi tahu nggak? Tahu, cuma dibiarin aja gitu kan. Nah suatu malam ada temannya Imam Junaid al-Baghdadi sama-sama ahli tasawuf bertamu malam hari itu. Begitu masuk ke rumahnya, udah ngerasa ada yang nggak beres gitu. Terus lagi duduk,
Dia bawa apa tuh sentir, bahasa zaman dulu itu apa? Lampu teplok ya, si jin ifrit ini. Terus, Junaid, coba kamu perhatikan, masa kamu nggak tahu, ente nggak tahu ini siapa? Coba kamu lihat, itu ifrit. Kata Junaid Al-Baghdadi, ini udah tahu dari awal, emang sengaja anak kerjain biar dia capek. Nah, di sini jin ifrit itu dia ngebanting lampu itu, bilang, Junaid, ternyata engkau sudah tahu dari awal. Sungguh engkau adalah orang yang paling hebat yang pernah aku temui. Di sini ucapan itu yang jadi senjatanya dia. Tahu, kata Junaid Al-Baghdadi, demi Allah, kamu adalah seorang pendusta. Aku adalah orang yang paling hina di hadapan Allah. Jangan berani-berani kamu mendustakan. Membuat aku tergelincir. Dirayu lagi. Betul, betul Junaid. Betul-betul engkau adalah orang yang hebat. Disumpahin lagi sama Junaid Al-Baghdadi. Kalau kita kan habis ceramah gitu ya. Saya lagi. Bib, ceramahnya bagus. Wah, afwan. Afwan. Kayak begitu ngaku Syekh Mursyid. Bagaimana sih? Harus sadar diri gitu loh maksudnya, wahai penceramah. Kalau ceramah kita bagus juga itu ya. Maka ada ulumuhum fi sana innas, ulumuhum fi likers, ada ilmunya di dalam like Instagram atau like YouTube. Ada ulumuhum fi amplopihim, ilmunya dalam amplop. Macam-macam. Ini kadang-kadang lihat orang gitu menyematkan dirinya Syekh Akbar. Oh, nah. Tapi suka memaki, suka menghardik, kan kita jadi bertanya-tanya. Kecuali kita tidak mengklaim diri kita seperti itu. Selesai udah gitu kan. Zaman sekarang nih banyak banyak orang sebenarnya baik, tapi tadi itu tertipu dia, magrur. Dia tertipu gitu. Padahal aslinya baik, berilmu, tapi iblis itu punya 1001 cara. Dia nggak pernah tidur, gimana caranya biar tergelincir orang itu. Dan yang paling dia bikin dia girang itu bukan mentergelincirkan orang awam, bukan. Orang awam tergelincir biasa. Dia paling girang kalau orang alim tergelincir. Itu paling girang dia. Prestasinya dia itu. Jadi kalau model saya begini tergelincir, nggak ada artinya di mata dia. Cuman kalau alim-alim besar itu tergelincir, saling bertengkar satu sama lain, saling menghina satu sama lain. Padahal sama-sama alim, sama-sama soleh tuh. Cakep nih kata setan. Ya. Jadi ini adalah detektor kita. Jadi lihat betul itu akhlak seseorang itu. Kalau sampai dia mengaku mursyid, pasti akhlaknya nabawiyah. Gak mungkin dia punya akhlak yang syaitoniyah. Pasti nafsunya mutmainnah. Gak mungkin dia nafsunya syahwaniyah. Gak mungkin nafsunya ammaratu bisu. Itu tidak mungkin. Maka dari situ kita memperhatikan. Bukan masalah dia bisa menyingkap. Dukun juga bisa begitu. Dukun dipakein sorban, tetap aja namanya dukun. Walhasil ya. Naam. Wala yukarru alaihi bil butlan wa hadza min rahmatillahi bina. Dan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bahwa batin itu tidak mungkin bertentangan dengan zahir. Makanya Imam Zarruq itu kasih kaidah bagus. La yasihu inkaru sufi alal faqih wa yasihu inkarul faqih ala sufi. Jadi orang yang mengaku saya ahli tasawuf itu tidak bisa mengingkari hukum fikih atau ahli fikih. Nggak bisa. Orang kalau tergelincir ya tergelincir aja secara fikih gitu. Masalah hakikatnya dia urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara fikih harus diingkari. Meskipun masih bisa melalui proses untuk ditakwil, ditafsirkan kepada tafsiran yang memang pantas lah itu. Namun tidak sah apabila seseorang ingin melangkahi para ahli fikih hanya disebabkan karena dia menganggap dirinya seorang sufi yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan masyhur kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, disuruh meninggalkan yang haram. Diperintahkan, ya Abdul Qadir ahlalna lakal haram. Kami halalkan yang haram kepadamu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Idhab anta ya la'in. Pergi kamu wahai yang terlaknat. Tidak mungkin Allah itu memerintahkan siapapun untuk melanggar syariat. Kalau ada orang diperintahkan untuk meninggalkan syariat, orangnya pasti siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya kita afwan ya, afwan. Kadang-kadang nih
Jadi ustadz misalkan ya, jadi ustadz gitu. Ustadznya sudah hakikat. Jadi santriwati umur 6 tahun sama santriwati umur 16 tahun sama aja. Nah. Ayo, coba. Barokah. Nah, barokah. Barokah. Nah, barokah. Ya kan? Alasannya apa? Sudah hakikat. Saya sudah sampai hakikat. Ini tangan saya ini dilapisi oleh malaikat. Jadi kamu tidak langsung mencium tangan saya. Saya tidak punya nafsu kepada kamu. Anaknya 10. Saya tidak punya nafsu kepada kamu, anaknya 10 anaknya. Jadi yang lurus-lurus aja. Nah, hal-hal seperti ini yang di-highlight oleh Profesor Al-Buti itu dalam Muqaddimah Syarah Hikamnya menyebabkan akhirnya orang anti sama ilmu tasawuf. Kan sebenarnya kalau orang Wahabi itu menuduh-nuduh kita zikir berjamaah, kita punya hadisnya. Banyak, 27 hadisnya. Dituliskan Imam Jalaluddin Asyuti di dalam kitab beliau Natijatul Fikri fil Jahri Bidzikri. 27 hadis yang mayoritasnya sahih dan hasan tentang sunnahnya zikir berjamaah seperti tadi itu. Kan sebenarnya kalau urusnya kayak begitu gampang aja. Kalau Wahabi mengatakan kita tidak boleh zikir berjamaah, kita tinggal kasih itu aja. Tapi yang jadi muskilah dan masalah adalah sering kali orang itu kelakuannya dia melanggar syariat, kemudian bawa-bawa nama tasawuf. Sehingga akhirnya orang jadi anti dengan ilmu tasawuf. Padahal tasawuf ini memberikan rasa di dalam sholat, memberikan rasa di dalam sujud, memberikan rasa ya, bukan konsentrasi. Kalau konsentrasi itu akidah. Makanya lain, orang yang berisi, para aulia salafus soleh itu ketika nyebut Allahu Akbar, itu arsy Allah mungkin bergetar. Kalau kita nyebut Allahu Akbar, perut kita yang getar, lapar soalnya. Beda. Kenapa? Karena mereka menyebut dengan isi di dalam akalnya berisi, rasa dalam hatinya isi. Kenal sama Allah. Kenal. Ya kayak Afwan, orang gila nyebut nama kita. Dia nggak berasa apa-apa nyebut nama kita. Orang dia nggak kenal dengan kita. Tapi beda kan kalau anak yang nyebut kita. Istri yang manggil kita, dia kenal sama kita, apalagi orang tua manggil kita. Kita pasti nyaut, labbaik, wa sa'daik, pasti kita nyambut. Ini ya. Jadi jangan sampai ketipu. Saya pernah tuh di salah satu provinsi. Saya tidak mau sebut provinsi yang mana. Jadi di daulat dia sebagai mursyid thariqah Naqsyabandiyah. Nah datang tuh situ, dicuekin, karena dicuekin, bodoh amat gitu kan. Kita diundang terus dicuekin gitu kan. Udah kita duduk deh di pojok tuh. Habis itu diminta suruh ceramah gitu. Ya udah anak buka syarah hikam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Basim Dahman An-Naqsyabandi. Nama kitabnya Al-Adwaq An-Naqsyabandiyah fi Syarhil Hikam li Ibnu Athaillah. Saya baca tuh. Bagaimana cara ulama Naqsyabandi zikir, bagaimana pandangan ulama Naqsyabandi. Karena Imam Ibnu Athaillah ini kan Syadzili. Muridnya Abul Abbas Al-Mursi, muridnya Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Ba'alawi juga Syadzili. Syekh Abu Bakar bin Salim sanadnya nyambung ke Ibnu Athaillah, nyambung ke Imam Abul Abbas, dan nyambung ke Imam Syadzili. Nah, setelah saya jelaskan begitu, orang tersebut menguji seperti Ifrit tadi itu menguji. Tahu apa katanya? Luar biasa, Habib lebih paham thariqah daripada saya. Oh ini kan. Coba kalau saya, oh aduh, wah, kena nggak di situ? Tapi walhasil ya, itu yang disampaikan saya punya teman, anaknya Habib Ali. Kemarin saya ngobrol sama Habib Toha sampai malam. Habib Toha bin Ali bin Abdurrahman, anaknya Walid. Habib Toha bilang itu ya, beginilah orang-orang yang kalau berzikir, kalau afwan ya. Majelis itu ada macam-macam. Ada majelis taklim karena ada ilmu dan kitab yang diajarin. Ada majelis wirid, rotib dan zikir, maulid, majelis maulid dan zikir. Ada yang tiga, ada taklimnya, ada maulid, ada zikir. Nah, ketika Habib Toha itu lagi masuk ke majelis itu majelis nggak ada taklimnya.
wala kitab, wala apa. Udah baca maulid sama zikir doang. Dia nyebutnya majelis maulid wa zikir. Majelis taklimnya nggak disebut. Rupanya yang punya agak nggak terima gitu. Tambah digoreng lagi sama Wantoha tuh. Jadi maksudnya begitu gitu loh. Artinya apa? Kita punya orang tua zaman dulu, lihat kiai-kiai, lihat habaib-habaib zaman dulu. Itu bukan cuma pinter baca rotib wa maulid, bukan cuma pinter qasidah. Mereka buka kitab, baca ilmu gitu loh. Tapi juga bukan memberikan kekeringan kepada masyarakat dengan hanya baca kitabnya. Tapi juga memberikan rasa, memberikan kesejukan. Sehingga orang ketika sholat dia bisa lebih khusyuk, ketika orang zikir bisa lebih nikmat. Habib Ali Kuitang, kan begitu. Maka ada masanya kita wiridan, ada masanya kita zikiran, ada masanya kita baca rotib, baca maulid, ada masanya kita taklim. Ya. Bib, kalau fenomena yang konser sholawatan kan ada tuh, mafia sholawat namanya tuh. Ya, lari sana, ya, itu. Gampangnya begini aja lah. Kita ngeliat orang tua kita zaman dulu begitu apa enggak, udah gitu aja. Orang-orang tua di zaman dulu seperti itu enggak kira-kira? Apakah itu termasuk melampaui batas? Ya antum hukumi aja sendiri begitu. Kira-kira ketika ziarah kemarin, ketika haulnya Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, saya dengar perempuan sama laki-laki bentrokan di makam. Itu kira-kira Habib Husain kalau hidup senang apa enggak tuh? Lihat perempuan senggol-senggolan begitu Habib Husain. Jadi yang saya pahami ini dari semua para ulama tasawuf, kalimatnya sangat sederhana. Ar-Rasul huwal mi'yarul a'zam. Nabi itu adalah timbangan yang paling agung. Apa-apa itu ditimbangnya sama Rasulullah. Guru itu menimbang dirinya dengan Rasulullah. Kalau dia punya taksir, dia punya kekurangan, wajar, cuma manusia. Ada guru yang ngerokok, ada yang nggak ngerokok. Paham nggak nih? Ada guru yang nyisya, ada guru yang nggak nyisya. Ya, kenapa ya? Karena guru juga manusia biasa. Kadang-kadang zaman sekarang Habib itu didaulat harus jadi malaikat, Pak. Jadi kalau Habib itu nggak kayak malaikat kelakuannya, dia bukan Habib lagi itu. Apalagi saya kerjanya ngabisin kopi Al-Maghfirah terus. Pak, bukan Habib ini, karena ngabisin kopi mulu, kerja minta kopi. Habib kerja minta kopi, gimana sih? Baru datang minta kopi, pulang minta kopi. Ya. Sama aja manusia biasa, cuman ada darahnya, udah begitu aja. Ya. Walhasil kita harus hati-hati nih di zaman ini. Fawasofahum a'immatu sufiyah bikulli sifatin khasisah bil jahl marrah wa bil fisq marrah wa bi zandaqah marrah wa bil kufri marrah wa hakadha. Jadi ada orang-orang yang salah paham terhadap tasawuf ini sehingga akhirnya disifati oleh para ulama tasawuf kadang dengan kebodohan, kadang dengan kefasikan, kadang dengan kezindikan, kadang dengan kekafiran. Gitu. Kenapa? Karena antum tidak bisa menafikan wujud daripada rasa yang Rasulullah bawa. Rasa yang Rasulullah bawa di dalam setiap syariatnya itu. Dalam Sahih Bukhari misalkan. Para sahabat Nabi itu bilang, kita harus nambahin sholat, kita harus nambahin puasa kita. Kenapa? Karena Rasul yang diampuni saja, puasanya, sholatnya banyak. Gimana reaksi Rasulullah? Marah. Karena kata Nabi, kamu sebanyak apapun kamu menambah amal ibadahmu, kamu tidak akan bisa menyaingi ketakwaan saya kepada Allah, ilmu saya tentang Allah. Karena saya adalah orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan daripada kamu. Nah itu aspek apa kira-kira yang dibawa oleh Nabi itu? Bukan aspek kuantitas ibadah kita. Tapi ilmunya Nabi itu di atas kita. Rasul sebelum meninggal, ketika lagi ruku dan sujud, itu merubah bacaannya. Bukan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bukan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Apa bacaannya? Yang kita baca pada saat kafaratul majlis itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada 4 cara baca, tapi semuanya pasti ada 4 hal ini karena merujuk kepada surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kamu sudah merebut kota Mekah dan kamu lihat orang Islam itu pada banyak, orang-orang pada berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih subhanallah.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 4 kalimat ini, 4 kata ini yang dibaca oleh Nabi setiap ruku dan sujud. Ditanya sama Siti Aisyah, kenapa engkau merubah itu ya Rasulullah? Engkau sering baca ini. Ya, ini pertanda kalau Rasulullah mau meninggal. Tapi kalau kita baca itu, sama nggak dengan kualitas bacaan Nabi Muhammad? Beda. Makanya harus punya guru. Antum kalau dikasih buku tentang kedokteran, baca buku 1 bulan, apakah keluar-keluar jadi dokter? Kan nggak begitu juga kan. Maka selalu pertanyakan sanad guru itu dari mana. Yang mau dia jelaskan itu apa. Sesuai nggak dengan penjelasannya ulama salafus sholih. Supaya umat ini tidak semakin terombang-ambing dan semakin tersesat. Ya. Li'anna shay'an al-batin la yukhalifu dhahir bal huwa yu'ayyiduh wa yuhaqqiquh wa yurassihu maqasidah wa yuhaqqiq ghayatah. Jadi belajar ilmu tasawuf ini, ngaji ilmu tasawuf ini memastikan kita untuk menjadi orang yang lebih lembut, lebih santun, terutama di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin saya sampaikan, mempelajari ilmu tasawuf ini harusnya menjadikan ibadah itu semakin nikmat. Menjadikan kuantitas ibadah itu tidak terasa sebagai beban. Udah itu aja intinya. Ketika seseorang itu berdoa kepada Allah, ud'uni astajib lakum, dia berdoa bukan karena permintaannya, dia berdoa karena itu perintah Tuhannya. Dia menikmati setiap untayan doa dan dia sebenarnya tidak peduli apakah doa dia itu diterima atau dia kabulkan sekarang atau tidak. Yang dia peduli adalah Allah memerintahkan dia untuk berdoa. Seperti seorang anak kecil yang merengek kepada orang tuanya. Matanya berbinar, berharap kepada orang tuanya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, "Walaysa sya'nu fihi wujudut talab, walakinna sya'an fihi an turzaq husnal adab." Bukan masalah permintaan kamu, tapi masalah cara kamu beradab meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kaitkan di hikmah Ibnu Athaillah yang pertama, bahwa kalau ibadah kita benar, seandainya kita tergelincir berbuat maksiat, itu tidak membuat kita putus asa dari rahmat Allah dan tidak mengurangi dari intensitas ibadah kita. Seperti orang yang telat sholat subuh. Telat sholat subuh, kalau lillahi ta'ala, dia akan cepat-cepat bertobat pada Allah, dia akan cepat-cepat mengqadha sholatnya, minta ampun kepada Allah, dan dia akan terus melakukan amal ibadah semampu dia seperti biasa. Nah, ciri orang yang amalnya belum ikhlas, ketika tergelincir, dirinya akan semakin malas. Jadi ada orang nggak sholat subuh, bukan diqadha, malah bilang, ya sudahlah, nanggung. Ini orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tergelincir. Nah, disitulah antum butuh guru di situ. Nah, guru itu fungsinya, kata para ulama, ya seperti merawat yang anak kasih tahu sama antum. Buah anggur yang dibiarkan tumbuh sendiri di hutan, rasanya pasti kalah enak dengan buah anggur yang dipelihara di dalam kebun. Ada tukang kebunnya. Kalau ada hama diusir, ada penyakit digunting. Terus kalau kita nggak punya guru bagaimana? Banyak-banyak baca sholawat. Itu aja kata Syekh Al-Jum'ah. Nah ini kita guru kagak punya, sholawat kagak pernah. Ya udah temannya ifrit. Kerjanya dipuji aja udah tiap hari. Waduh hebat. Masya Allah hebat. Ente sudah soleh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Taib. Ada yang mau ditanyakan? Mau diskusikan? Fadhal, silakan. Gue heran kayaknya pada males nanya nih BPJS ya. Ya udah pokoknya intinya kita hari ini belajar bahwa figur seorang guru itu nggak bisa dilepaskan dari keselamatan kita dunia akhirat. Maka harus punya guru. Berdoa sama Allah supaya punya guru. Ini kadang saya heran gitu ya. Guru ngedatengin majelis kita, majelis guru undang dia kagak datang. Nah, itu sebenarnya agak membagongkan sebenarnya itu ya. Agak membingungkan gitu. Jadi kalau ada guru datengin majelis kita, terus dia ngundang kita datang ke majelis kita nggak datang, terus kita nggak punya uzur, emang kita nggak datang, itu sebenarnya kita terhijab sebenarnya itu. Nah, ini bukan nyindir, ya ini bukan nyindir ini, bukan nyindir, cuma ngasih tahu aja ya.
Kalau orang jauh-jauh datang ke tempat kita, memuliakan tempat kita, terus kita kagak datengin tempat dia, itu kan artinya secara nggak langsung kita sudah berkontribusi kepada apa? Penihilan atau degradasi daripada adab seorang tolib kepada matlubnya. Adab seorang murid kepada gurunya. Seperti itu. Itu bukan ngomongin anak, kan banyak guru di sini. Ya, walhasil, walhasil. Taib, kita tutup dengan baca hamdalah, salawat dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.